Dalam video ini, kita akan membahas materi kalimat efektif dan tidak efektif. A. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kepaduan atau koherensi. Antar unsur kalimat terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini terhubung secara logis. Tidak ada pemisahan subjek dan predikat yang mengganggu alur kalimat. Contoh kalimat efektif, tim peneliti sedang menganalisis data. 2. Kesepadanan struktur. Memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak menggunakan kata depan, contohnya di, ke, atau dari, di antara subjek dan predikat. Contoh kalimat tidak efektif. Di dalam rapat itu membahas masalah keuangan. Di kalimat ini tidak ada subjek, maka diperbaiki menjadi rapat itu membahas masalah keuangan. 3. Kehematan kata. Menghindari pengulangan kata atau frasa yang tidak perlu. Bisa disebut dengan pleonasme. Contoh kalimat tidak efektif. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Di sini, kata para sudah menunjukkan jamak, maka diperbaiki menjadi hadirin dipersilahkan duduk. 4. Kelogisan makna. Makna kalimat harus logis dan tidak ambigu. Contoh kalimat tidak efektif. Dia memakai baju merah yang baru. Di sini kalimatnya ambigu, karena baju merah yang baru atau warna merah yang baru. Diperbaiki menjadi dia memakai baju baru berwarna merah. 5. Kecermatan diksi. Pemilihan kata sesuai konteks dan kaidah. Contoh kalimat tidak efektif. Kami menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala. Kalimat ini terdapat pleonasme, maka diperbaiki menjadi kami menyaksikan kejadian itu. Bagian B. Jenis-jenis kalimat tidak efektif. Pertama, kalimat tidak padu. Terdapat ketidakjelasan hubungan antar unsur. Contohnya, mereka pergi ke pasar, dia membeli buah. Kalimat ini subjek tidak konsisten. Diperbaiki menjadi mereka pergi ke pasar dan membeli buah. Kedua, kalimat bermakna ganda atau ambigu. Memiliki lebih dari satu penafsiran. Contoh kalimatnya, polisi menembak perampok yang kabur dengan luka-luka. Di sini, siapa yang luka-luka? Maka diperbaiki menjadi polisi menembak perampok yang kabur sehingga perampok itu luka-luka. Ketiga, kalimat boros atau redundansi. Penggunaan kata berlebihan. Contohnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Diperbaiki menjadi saya melihat langsung. Keempat, kalimat tanpa subjek atau predikat. Tidak memenuhi unsur utama kalimat. Contohnya, di dalam kelas sedang belajar. Kalimat ini tidak mengandung subjek, maka harus diperbaiki menjadi siswa sedang belajar di dalam kelas. Kelima, kalimat dengan struktur tidak paralel. Ketidakkonsistenan bentuk kata dalam deret. Contoh kalimatnya, kegiatan ini meliputi penyuluhan, berdiskusi, dan praktik. Diperbaiki menjadi kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi, dan praktik. Bagian C. Perbandingan kalimat efektif versus tidak efektif. Kalimat tidak efektif yang pertama, buku itu dibeli oleh saya. Kalimat efektifnya, saya membeli buku itu. Alasan diperbaiki karena menggunakan kalimat aktif lebih jelas. Kalimat tidak efektif yang kedua, dia tidak hanya pintar, tetapi juga dia rajin. Kalimat efektifnya, dia tidak hanya pintar, tetapi juga rajin. Alasannya menghilangkan pengulangan subjek. Kalimat tidak efektif yang ketiga, para tamu undangan dipersilahkan masuk. Kalimat efektifnya, tamu undangan dipersilahkan masuk. Alasan diperbaiki karena kata para sudah mewakili jamak. Bagian D. Tips menyusun kalimat efektif.
Pertama, hindari penggunaan kata yang berlebihan. 2. Pastikan subjek dan predikat jelas. 3. Gunakan konjungsi atau kata penghubung secara tepat. 4. Pilih diksi yang sesuai konteks. Dan 5. Periksa struktur kalimat agar paralel. Bagian E. Latihan dan kunci jawaban. Soal pertama. Para peserta rapat dipersilakan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan. Kesalahan pada kalimat ini, penggunaan kata para dan untuk yang tidak perlu. Maka harus diperbaiki menjadi peserta rapat dipersilakan mengambil makanan yang disediakan. Soal kedua, dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Kesalahan kalimat ini mengandung pleonasme. Kalimat dengan berjalan kaki bisa disingkat menjadi dia berjalan ke sekolah bersama teman-temannya. Soal ketiga, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan usaha kecil. Kesalahan pada kalimat ini, struktur tidak paralel atau kata kerja tidak sejajar. Diperbaiki menjadi kegiatan ini bertujuan meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan usaha kecil. Penutup. Kalimat efektif sangat penting untuk memastikan komunikasi tertulis maupun lisan tersampaikan dengan jelas dan profesional. Dengan memahami kaidah kebahasaan dan menghindari kesalahan umum, kita dapat meningkatkan kualitas tulisan dan percakapan sehari-hari.